Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Five of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini menggambarkan memang telah banyak terjadi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupanmu. Ada situasi yang sangat tidak nyaman, ada kesedihan, kekecewaan, ya, dalam bentuk kegagalan dalam sebuah kegiatan, ataupun ada situasi-situasi yang bisa dikatakan sangat kacau, sangat tidak sesuai dengan keinginanmu. Ya, dikarenakan mungkin circle-nya, lingkungannya, orang-orangnya memang sudah sangat tidak sefaham dengan dirimu. Sudah begitu toksik jika kamu bertahan pada situasi dan keadaan tersebut. Oke, nah tetapi pada akhirnya kesulitan demi kesulitan inilah yang membuat kamu semakin bertambah kualitasnya, yang membuat kamu semakin bisa menerima apapun yang pantas kamu terima saat ini. Kamu mulai relakan, ikhlaskan apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupanmu. Kamu mulai mampu menerima kenyataan, mulai mampu bisa bersabar, bersyukur atas nikmat yang masih kamu dapatkan saat ini. Dan mulai ada kata maaf untuk setiap hal yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Sehingga pada akhirnya sikap yang seperti inilah yang membuat kamu mampu menata kembali kehidupanmu, memulai kembali meskipun dari nol, dari awal, tentunya dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan usaha yang jauh lebih maksimal daripada sebelumnya. Tentu kamu harus berani lelah, berani capek, ya, karena di saat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan usaha, ataupun kita mulai tinggalkan, ya, kegiatan-kegiatan lama kita, tentunya kita memulai dari awal. Dan ini tidak mudah. Ini membutuhkan sumber daya, membutuhkan tenaga, waktu, serta pemikiran yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, tetapi pada akhirnya kamu temukan jalan-jalan terbaik. Temukan keajaiban demi keajaiban. Seperti kamu dipertemukan dengan kemudahan, didekatkan dengan circle, dengan lingkungan, dengan sistem yang jauh lebih positif. Sehingga hal inilah yang mulai merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Yang mulai mampu membuat dirimu semakin berpikir maju dan berkembang. Ya,
Jadi di saat kamu mampu melupakan segalanya, mampu memaafkan apa yang selama ini sempat membuatmu sulit, dan mulai mampu mengikhlaskan, merelakan apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupanmu, dan di saat itulah kamu menjadi seseorang yang layak menurut Sang Pencipta dan alam semesta, dititipkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada apa yang telah hilang. Sehingga hal inilah seperti miracle, seperti keajaiban, seperti anugerah. Kamu mulai banyak dapatkan peluang, kesempatan, yang dulunya lingkungannya, orang-orangnya ya saling tindas, saling tindih demi kemajuan masing-masingnya. Nah, kali ini berbeda. Circle-nya lebih dukung, sistemnya lebih positif. Ada rasa saling dorong, saling membantu, saling menguatkan. Dan hal inilah yang akhirnya menjadi energi positif yang sangat besar. Dan kehidupanmu tiba-tiba menemukan jalan-jalan terbaik untuk kamu semakin maju, semakin berkembang, dan semakin berkelimpahan di dalam rezeki di kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini menggambarkannya di mana kamu mulai mampu berfokus dengan pemikiran, berfokus dengan ide, dengan gagasan. Ya. Jadi mungkin di saat dulunya ada sebuah permasalahan, ada sebuah tekanan begitu ya. Kamu sempat begitu larut, kamu sempat begitu terlelap ya di dalam keadaan tersebut. Nah, berbeda kali ini di saat kamu temukan hambatan, di saat ada permasalahan, kamu mulai berpikir dengan terbuka, mulai mencari tahu cara-cara terbaik bagaimana ini bisa dilewati dengan sangat baik. Dan tentunya dengan kamu selalu pasrahkan ya rezekimu, hasil dari kegiatanmu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu sendiri, kamu mulai banyak mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberuntungan. Karena kamu tahu nih, jika yang kita lakukan adalah hal-hal baik, jika kita selalu berpikir positif dan terbuka, dan jika kita selalu tanamkan kebaikan, maka hasil-hasil yang baiklah yang menanti kita di depan perjalanan kita. Tetapi sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah hal buruk, berpikir tentang hal-hal yang negatif, maka hasil-hasil yang buruklah yang akan kita dapatkan. Nah, makanya kamu semakin berfokus pada ide, pada gagasan ya, bukannya malah justru mencari kesalahan orang lain ya. Bukannya justru takut bersaing, takut disaingi begitu. Nah, pemikiran yang positif inilah yang akhirnya benar-benar mampu membuat kamu semakin maju, semakin berkembang dan semakin berkualitas. Dan hal inilah yang menjadi faktor pendorong kegiatanmu juga ikut semakin maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Ini adalah perubahan yang baik. Peningkatan sedikit demi sedikit, ataupun beberapa dari kamu dapatkan peningkatan yang signifikan, yang sangat pesat sekali. Kenapa? Karena kamu mulai mampu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang positif. Dari sudut pandang yang benar-benar terbuka. Sehingga apapun kesulitanmu, apapun permasalahanmu, apapun yang kamu hadapi, tentu di sana tersirat pesan-pesan penting, pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kamu ambil. Sehingga ke depannya kamu melangkah semakin yakin, semakin optimis, dan semakin mengetahui cara-cara terbaik bagaimana agar kehidupanmu semakin hari semakin menanjak, semakin berubah menjadi lebih baik dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi di balik kesengsaraan, di balik penderitaan, di balik hal-hal buruk,
ya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sanalah akan ada harapan. Di sanalah akan ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari. Kenapa? Karena di saat kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa hengkang, untuk bisa bergegas pergi dari situasi lama, dan untuk bisa belajar dari hal-hal buruk yang pernah kita lewati, maka kedepannya kita banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran penting, sehingga harapan mulai bisa kita raih. Peluang dan kesempatan mulai bisa kita lihat dengan sangat jeli. Ya, ditambah dengan keyakinan yang kuat, kamu benar-benar mampu selalu memanifestasikan hal-hal baik dan hal positif di dalam kehidupanmu. Ya, jadi di saat kamu berjuang mati-matian, berusaha keras untuk membangun kembali kehidupanmu, dan di saat kamu lelah, di saat kamu capek, ya berhenti sejenak. Rehat sejenak, tarik kembali nafas panjang. Dan tentunya untuk kembali lagi memenangkan pertempuran yang ada di dalam kehidupanmu. Sehingga ke depannya semakin hari kehidupanmu semakin menemukan hal-hal yang baik, menemukan keajaiban dan keberuntungan, dan akan merubah kehidupanmu selamanya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya a Five of Cups. Nah, ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk menjadi lebih baik, peluang untuk menjadi lebih berkembang, dan kesempatan untuk menjadikan diri kita lebih berkualitas, lebih berharga, dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa? Karena kamu berani memperbaiki diri. Karena kamu berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Dan karena kamu berani tinggikan kata maaf untuk setiap hal apapun, situasi apapun yang pernah kamu alami. Dan dengan begitu, kamu akan melangkah dengan perasaan, jiwa, pemikiran yang begitu lega dan tenang. Serta dengan pemikiran yang bebas, lepas, serta bisa berpikir jauh ke depan. Dan hal inilah yang membuat harapan, ya, semakin terbuka lebar untuk kamu benar-benar bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Cups. Oke. Four of Cups, maaf ya. Nah, ini menggambarkan situasi yang memang sangat tidak nyaman, ya, situasinya monoton, begitu-begitu saja, ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan, begitu ya. Dan inilah yang mungkin kamu rasakan dulu sewaktu kamu masih berada di circle, di lingkungan, di sistem yang benar-benar bisa dikatakan negatif dan toksik. Ya, karena apa? Karena di situ mungkin orang-orangnya saling sikut, saling menjatuhkan, ya, saling menari di atas penderitaan orang lain, sehingga kamu begitu sulit untuk mengembangkan potensimu. Ya, dan pada akhirnya circle yang seperti inilah yang akhirnya kamu putuskan untuk tinggalkan. Yang kamu yakinkan dirimu bahwa jika kamu keluar dari circle yang seperti ini, maka kamu akan lebih bisa berkembang, maka kamu akan lebih bisa maju, dan terbukti. Ya, dengan keyakinan yang kuat, akhirnya kamu benar-benar bisa menata kehidupanmu jauh lebih baik di saat kamu berada di sistem, di lingkungan, di circle yang dulunya sempat membuat kehidupanmu begitu membosankan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, benar, ini adalah keberuntungan. Keberuntungan, keajaiban, keberkahan, ya, mulai terjadi di dalam kehidupanmu, dan akhirnya kehidupanmu berubah total menjadi lebih baik 360 derajat, menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam menanamkan hal-hal positif, tidak pernah ragu-ragu di dalam melakukan hal-hal yang baik pada setiap apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Serta kamu juga tidak pernah ragu-ragu di dalam berbuat baik, di dalam membantu, di dalam berguna dan bermanfaat bagi orang sekitarmu.
Sehingga alam semesta mulai berpihak kepada dirimu. Kamu mulai dipertemukan dengan banyak kemudahan, banyak rasa nyaman, banyak support dan dukungan yang kamu dapatkan. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin berpeluang mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan hal-hal hebat di dalam kehidupanmu kembali. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menemukan keajaiban, keberkahan, kemudahan di dalam kehidupanmu setelah kamu selalu tanamkan kebaikan. Lakukan hal yang positif dan selalu berikan yang terbaik semampu yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang benar-benar akan merubah hidupmu menjadi lebih sukses, lebih berhasil, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.